Kita masuk ke teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur ini konsepnya kita identifikasi yang ada gitu ya, ini baseline, terus kemudian kita perbaiki atau dari yang ada ini next-nya mau kita apakan gitu ya. Jadi kalau lihat dari seluruh proses yang ada di sini, itu konsep bekerjanya baseline target, baseline target, baseline target seperti itu ya. Nih, saya lihat dulu kondisinya baseline gitu kan. Terus kemudian saya mulai kembangin. Nah, ini target. Ini juga sama. Identifikasi bla bla bla. Ini baseline gitu ya. Nanti ini saya perbaiki, saya susun, saya analisis dan modelkan. Nah, ini target gitu ya. Sama baseline, ini juga sama ya. Application baseline-nya kayak gimana? Terus yuk target gitu kan. Nih. Data arsitektur baseline-nya kayak gimana? Gap-nya saya lihat, saya susun targetnya seperti apa gitu ya. Nih, nanti seperti ini. Nah, jadi teknologi itu seperti biasa, prinsip teknologi, teknologi principles, terus kemudian kita identifikasi ini dalam kerangka baseline-nya ya. Kita lihat ini sebenarnya ada apa di sana gitu ya. Jadi referensinya bisa dari katalog infrastruktur, katalog teknologi, atau IT blueprint yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Terus kemudian mulai kita analisis modelkan arsitektur teknologinya gitu ya. Secara umum nanti urusan teknologi itu harus berhati-hati gitu ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa di dunia sistem dan software engineering mengikuti bukunya si Andrews itu ada 50 hukum yang berlaku gitu ya. Ini nanti kalau lihat bukunya, nah seperti ini. Nah di bagian akhir itu ada listingnya, tapi penjelasannya ada, evidence-nya segala dijelaskan di atas ya. Nah, dia susun nanti, yang sudah kuat evidence-nya banyak, itu jadi hukum. Yang evidence-nya ada, tapi nggak banyak. Nah, ini kayak ini sohih, kalau hadis ya. Kalau ilmu mustalah hadis, ini sohih, gitu ya. Mutawatir, loh, dirawikan banyak orang. Ini sohih juga, tapi ahad dia, perawinya hanya 1 dan 2 orang, gitu ya. Conjecture sini, mungkin levelnya di bawahnya, gitu ya. Kabar gembira, atau level hadisnya hasan, gitu ya. Nggak sohih seperti hukum dan hipotesis, gitu ya. Jadi si Andrews itu mengumpulkan di dunia sistem dan software engineering itu ada 50 hukum yang paling kuat, evidence-nya juga banyak. Terus kemudian ada hipotesis gitu ya. Nih. Makanya kayak agile programming itu levelnya hipotesis sebenarnya gitu ya. Nih. Jadi termasuk design pattern. Eric Gama CS itu levelnya hipotesis gitu ya. Evidence-nya nggak banyak gitu ya. Meskipun dipakai semua orang tapi evidence-nya nggak banyak gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada conjectures gitu ya. Ini contoh kayak di era sekarang gitu ya. Atau dulu kita diskusi ramai tentang SOA gitu ya. Terus kemudian component base, COTS itu konsepnya indah, tapi kenyataannya nggak gitu-gitu juga gitu ya. Karena locking ke teknologinya tetap ada gitu ya. Jadi microservice, oke, tapi pada saat bangun itu setengah mati di awal gitu ya. Nih. Jadi kalau tidak semuanya terus kemudian harus kita buat microservice, enggak gitu ya. Karena apa? Ya ngos-ngosan gitu ya. Meskipun nanti mimpinya, nanti kalau ada apa-apa lebih gampang, kita tinggal rakit gitu ya, kita tarik gitu ya. Tapi 3 tahun kemudian misalkan landscape teknologinya berubah, itu bubar semua gitu ya, ganti semua gitu ya. Kayak SOA sekarang sudah nggak ada lagi rame dibicarakan gitu ya. Dulu semua orang ngomongin SOA, bahkan saya lihat di artikel-artikel udah nggak lagi ditulis orang komputer gitu ya. Bahkan orang ekonomi bisa nulis tentang SOA gitu kan. Nah, itu nanti seperti ini. Kenapa kok di teknologi, ini khusus teknologi ya, harus hati-hati ketika kita memberi rekomendasi, berikan yang paling baru. Kita pengadaan yang paling baru, agak bahaya karena dia harganya tinggi banget. Makanya kalau di tempat kita, rekomendasi kita biasanya, kalau untuk urusan prosesor gitu ya, jangan early adapter gitu ya, tapi ambil kasih durasi setahun sebelumnya gitu ya. Karena apa? Efisien, harganya juga nggak terlalu tinggi gitu kan. Nih. Terus kemudian bisnis ISP itu ngos-ngosan gitu ya. Salah satu bisnis yang saya nggak pengen datangi itu adalah internet service provider. Karena apa? Gara-gara hukumnya Cooper ini. Ini yang membuat sengsara kalau kita lihat, bahkan ISP kayak Bolt segala macam kan runtuh ya. Padahal dulu terkenal banget di berbagai tempat gitu ya. Telkom
divisi bisnis development-nya sering ngundang saya juga gitu ya. Mereka sudah mulai kecapean, IndiHome ini mau saya arahkan kemana gitu ya. Karena harganya nggak boleh saya turunkan gitu ya. Padahal mengikuti hukumnya Cooper, harganya harus turun gitu ya. Atau saya naikin bandwidth gitu kan. Makanya kayak di perumahan-perumahan ini, saya tinggal di kota wisata di Cibubur. Itu kayak langit sama bumi aja. Saya dapat 500 Mbps pakai My Republic gitu ya. Harganya 1 juta gitu ya. Atau kalau mau saya turunkan 100 Mbps atau 200 Mbps itu paling sekitar 300.000 gitu ya. Nah, di satu sisi Telkom jualan IndiHome gitu ya. 5 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps itu harganya sekitar 400.000 gitu ya. Dan nggak nggak worth it gitu ya. Nggak worth it nih. Makanya diskusi panjang sampai dulu rencananya mau bikin aplikasi untuk seluruh UKM-UKM yang ada supaya mereka mau pakai IndiHome dan seterusnya gitu ya. Nih karena ini ya. Yang 48 ini menjadikan alasan kenapa kok harus kita pikirkan dulu arsitekturnya gitu ya. Kayak kalau kita ngomongin organisasi ya enterprise arsitekturnya dulu yang kita pikirkan sebelum kita beli teknologinya gitu ya. Di dunia data science, saya nggak pernah menyarankan orang untuk langsung adopsi IBM Watson gitu ya, atau yang lain gitu ya. Hadoop segala macam. Karena 2006-2007 saya bantu Bank Indonesia gitu ya. Mereka kebingungan pakai Hadoop, terus mereka bingung gitu ya. Ini saya pakai untuk apa gitu ya. Kementerian Luar Negeri itu juga sama. IBM Watson dibeli 8,5 miliar gitu ya. Terus kemudian mereka bingung, ini saya pakai untuk apa gitu ya. Karena mereka nggak pikirkan dulu arsitekturnya dan kebutuhannya. Padahal orang komputer itu ngikuti hukumnya Plato ya. Necessity is the mother of invention. Jadi kenapa kok kita bikin kayak gini nih? Ya karena ada kebutuhan gitu ya. Jadi diingat-ingat, necessity is the mother of invention. Pokoknya invensi-invensi orang IT itu datangnya dari needs. Dan itu sejak Alan Turing datang gitu ya. Kenapa bikin komputer gitu ya? Karena memang dia harus mendekrip pesan enigma gitu ya, yang kalau pakai manusia ratusan tahun gitu ya, kalau pakai komputer bisa 3 sampai 4 jam gitu ya. Lagi-lagi invention itu datangnya karena necessity gitu ya. Nih. Terus kemudian dipahami. Dulu saya ingat tahun 94 ungkapan yang paling terkenal di dunia komputer itu adalah ketika diskusi antara Tannenbaum sama Linus Torvalds ya. Tannenbaum itu profesor sistem operasi, dia yang mengembangkan Minix. Linus Torvalds itu mengembangkan kernel Linux gitu ya. Mereka diskusi. Sampai kemudian si Tannenbaum pinter karena dia teorinya banyak gitu ya. Terus kemudian Linus Torvalds ngomong, "Talk is cheap, show me the code." Itu quotes yang legend di era itu gitu ya. Ngomong itu gampang, tunjukkan saya kodenya gitu ya. Nih. Terdiam setelah itu semuanya gitu ya. Tannenbaum juga terdiam karena apa yang dia omongin itu nggak bisa dia tunjukkan di Minix juga gitu kan. Nih. Kalau si Linus Torvalds dia pelan-pelan coding di situ. Nah, era kemudian berubah di tahun 2000. Code is cheap, bukan lagi talk. Code is cheap. Show me the software. Nah, software is not just a code, gitu kan? Software itu dibuat sesuai kebutuhan. Kita bisa coding, programmer bisa coding, tapi ternyata banyak software yang projectnya gagal, gitu kan? Karena apa? Nah, balik ke sini. Hukum pertama, requirement deficiencies and the prime source of project failure, gitu ya. Gagalnya kita membaca, menganalisis kebutuhan, gitu kan? Nih, makanya eranya kemudian berubah. Code is cheap, show me the software, gitu kan? Nih, 2010 berubah lagi. Bangun software itu gampang ternyata gitu kan, sesuai kebutuhan. Software is cheap, show me the users. Itu ungkapan-ungkapan para venture capital yang lagi pengen ngasih dana untuk startup-startup bisnis. Pokoknya bikin software itu ya gampang, lu bisa cerita ke sana ke sini. But show me the user, usernya mana. Nah, 2010 ke atas itu eranya, masanya software itu diakuisisi karena jumlah penggunanya gitu ya. WhatsApp dibeli oleh Facebook 200 triliun gitu ya misalkan ya. Demikian juga dengan kenapa orang mau investasi ke Gojek, kenapa orang mau investasi ke Tokopedia jumlah pengguna. Ini, mengikuti hukumnya Metcalfe. Nah, ini seperti ini. Jadi ketika kita diskusi tentang teknologi, itu pahami beberapa hukum tentang
teknologi gitu ya. Nah, sekarang kembali ke sini. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Yang harus kita lakukan, kita identifikasi dulu teknologi yang ada. Nah, terus kemudian kita mulai pikirkan target, gitu kan. Jadi baseline-nya ternyata kayak gini. Nah, yuk mulai saya cemplungkan yuk. Dan ini sekali lagi, ini bukan berarti bahwa, oh 5 tahun ke depan kita kayak gini. Oh enggak, ini kita siapkan rumahnya dulu. Kita siapkan rumahnya dulu, gitu ya. Jadi yang teknologi portfolio katalog, technical reference, model diagram, dan seterusnya ini nanti aplikasi-aplikasi yang ada itu kita cemplungkan di teknologi yang mana gitu ya. Jadi sekali lagi, cara jawab BDAT, cara jelasin BDAT itu organisasi punya visi, misi, strategi, dan proses bisnis itu adanya di bisnis arsitektur gitu ya. Proses bisnis itu butuh diotomate pakai aplikasi, application arsitektur namanya gitu ya. Nanti bisnis proses yang diotomate pakai aplikasi itu akan membutuhkan data dan menghasilkan data arsitektur gitu ya. Aplikasi dan data itu butuh didukung oleh teknologi nih gitu. Makanya BDAT itu cara jelasinnya paling gampang seperti itu gitu ya. Jadi teknologi itu supporting dari aplikasi dan data gitu ya. Makanya prinsipal kita susun. Nah, teknologi standar katalog ini kita mulai letakkan aplikasi-aplikasi saya tadi. Contoh, ada aplikasi finance dan accounting yang menjalankan verifikasi online. Verifikasi online ini kira-kira platformnya pakai apa, sistem operasinya pakai apa, servernya ada di mana dan pakai apa gitu ya. Nah, ini nanti kita cemplungkan ke dalam application platform services ini. Kalau yang platform kita masuknya ke software engineering service, yang database itu nanti kita masukkan ke data management service, yang operating system itu masuknya ke operating system service gitu kan. Yang server ini turun sedikit leveling layernya gitu ya ke communication infrastructure nanti ada di bawah. Ini nanti yang akan kita praktekkan template-nya sudah kita siapkan, kita ngambil dari TOGAF reference model atau TRM. Technical reference model ya. TOGAF TRM itu TOGAF technical reference model. Tapi itu sebenarnya bukan miliknya TOGAF gitu ya. Tapi dia termasuk kalau di TOGAF itu namanya foundation arsitektur gitu ya. Nah, nanti setelah kita susun, kita jadi tahu teknologi berhubungan dengan aplikasinya seperti apa, gitu kan. Nih. Jadi dari sana nanti kelihatan. Plus nanti akan dipraktekkan juga sekaligus gambar yang environment location diagram dan segala keperluan lah pokoknya yang ada di teknologi arsitektur gitu ya. Nih, nanti contoh-contoh case-nya ada di belakang sini gitu ya. Ini beberapa yang sudah kita susun gitu ya. Nanti pakai template yang TRM yang sudah kita siapkan gitu ya. Nih. Kita lanjut untuk praktik bagian teknologi ya, Bapak Ibu. Nah, saya coba share screen. Untuk di bagian teknologi, itu yang akan kita coba praktikkan yang warna biru ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang warna orange, ini dia sifatnya kan katalog ya, kurang lebih kayak cuman listingnya aja nanti. Jadi semua teknologi termasuk server, terus perangkat jaringan, itu nanti yang kita tambahkan di technical reference model, nah itu akan otomatis muncul di sini. Nah, kalau mau lihat konfigurasinya itu atau settingannya, dia menggunakan query seperti ini ya. Jadi sudah kita buatkan, cuman kalau mau dipelajari bisa dilihat di dalamnya sini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke technical reference model diagram. Nah, saya masuk ke dalam ya. Jadi di sini semua teknologi yang digunakan di organisasi, cuman kita kategorisasi. Jadi di atasnya ada area ya, area application software, terus yang di bawahnya ada area application platform service, di bawahnya ada area communication infrastructure, dan di bawahnya ada end user device. Nah, nanti di dalamnya area itu ada kategori. Nah, di dalamnya ada kategori, barulah setelah kita masuk, itu ada produk-produknya. Kalau di software engineering, ya berarti ada bahasa pemrograman, terus web server, kerangka kerja, nah itu ada di sini. Keamanan, nah itu ada di sini. Kemudian
OS ya, operating system. Nah, itu dari sini. Nah, kita masuk ke bagian application service dulu ya, application software dulu. Jadi kalau kita buka application use case diagram kita, nah ini kan terbagi menjadi dua kategori ya, terbagi menjadi dua kategori. Nah, berarti di sini cukup dua aja, public dan operasional. Berarti yang strateginya saya hapus dan saya coba rapikan ya. Nah, seperti ini. Jadi, secara tidak langsung, kalau kita ingin lihat langsung kayak, saya pengen lihat aplikasi yang masuk ke kategori public, gitu kan. Nah, itu kita tinggal masuk aja ke bagian public. Jadi nanti kita nggak perlu lihat atau nggak perlu tahu aplikasi yang masuk ke operasional. Nah, itu nanti dibuatnya di sini ya. Nah, untuk cara membuatnya, sebentar. Nah, kita buat sub diagram lagi ke dalamnya. Jadi kita klik kanan, terus kita pilih neutral diagram, add diagram ya. Seperti biasa pada apabila kita ingin membuat sub diagram, nah itu bagusnya ada beberapa diagram yang harus kita add manual seperti ini, ada yang bisa langsung composite structure diagram ya. Nah, ini kita pilih add diagram karena terkait aplikasi, itu kita pilih yang use case. UML behavioral, use case. Nah, kalau sudah di oke. Setelah itu, nanti biasa diagramnya akan kebuka ya. Nah, kita tinggal klik kanan, terus baru kita composite structure diagram. Kita linkkan ke si diagramnya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian application use case diagram. Nah, di sini tinggal kita copy aja nih. Tinggal kita ambil yang bagian yang masuk ke kategori public ya. Kita copy, terus kita ke public information system, kita klik kanan, paste as link ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kalau mau dihilangkan isi kontennya, di double klik diagram, elemen, package content. Nah, jadi kalau kita dari atas tadi, dari sini, kalau semisal kita ingin melihat aplikasi yang masuk ke kategori public, ya berarti nanti tinggal kita masuk ke sini, di dalam sana semua aplikasi yang masuk ke kategorisasi public information system. Begitupun yang di sampingnya ya, yang operasional ya. Nah, itu yang bagian ini cukup seperti itu aja. Nah, kemudian barulah di bawahnya terkait teknologi-teknologinya ya. Nah, kita coba buat ya, kita lengkapi data-data yang software engineering service. Nah, kita masuk ke dalam. Sama ini baiknya untuk setiap diagram itu yang sifatnya seperti ini ya, listing seperti ini, itu kita tambahkan boundary ya. Terus kita beri nama sesuai dengan nama diagramnya. Public information system. Nah, berikutnya kita masuk ke tadi ya, yang software engineering service. Nah, di sini aplikasi-aplikasi yang kita miliki tadi itu bahasa pemrogramannya menggunakan apa? Terus web servernya apakah ada menggunakan kerangka kerja gitu kan atau framework ya? Nah, itu nanti kita listing di sini. Nah, untuk elemennya atau notasinya itu menggunakan standard specification ya, yang ini nih. Nah, yang standard specification tinggal kita tarik. Nah, nanti kita diminta pilih, kita pilih yang class notation ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita beri nama. Misalkan tadi yang sistem e-learning itu menggunakan PHP 7 ya. Nah, tinggal kita masukkan PHP 7 di sini. Kalau ada aplikasi lain yang menggunakan PHP 5 yang masih lama gitu kan, itu kita masukkan juga. Kita masukkan juga PHP 5 gitu kan. Jadi tetap kita listing di sini berdasarkan versinya. Nah, terus ada juga misalkan kalau mau langsung seperti ini ya, ada shortcut-nya. Jadi nah lebih simpel gini, itu pakai ini ya, control klik. Jadi tekan control, diklik. Nah, nanti otomatis muncul. Jadi kalau mau buat banyak lebih nyaman seperti itu. Nah, kemudian ada misal
Java ya, atau nanti sebanyak apa di sini bisa langsung ditambahkan. Nah, kemudian selain bahasa pemrograman, ini kan programming language ya. Misalkan ada scripting language juga kayak HTML gitu ya. Nah, itu bisa HTML5 atau bagaimana. Nah, terus selain bahasa pemrograman atau scripting language, itu ada juga tadi ya kayak web servernya menggunakan apa, Nginx, Apache atau IIS gitu kan. Nah, itu kita tambahkan di sini. Beberapa aplikasi ada yang menggunakan Nginx 1.18 misalnya. Terus ada juga yang menggunakan Apache 2. Sekian. Jadi harus spesifik, kalau tahu versinya dimasukin. Kemudian ada juga aplikasi yang menggunakan servernya Windows ya. Nah, itu menggunakan IIS 10 misal. Terus kerangka kerjanya, misalkan ada menggunakan Laravel ya, atau CI. Nah, seperti ini. Jadi ini kondisinya kalau kita ingin langsung, begitu kita masuk ke software engineering, langsung produk-produknya di sini. Tapi bisa juga sebelum masuk ke sini, kita kategorisasikan. Misal ada programming language, kemudian ada scripting gitu kan. Terus ada web server. Nah, itu jadi sebelum masuk ke sini, nanti ada kategori tadi, begitu kita masuk ke programming language tadi misalkan, nanti semua bahasa pemrograman itu ya ada di dalam sana. Itu bisa dibuat seperti itu. Nah, cuman ini saya buat seperti ini ya. Sama satu lagi boundary-nya ya. Software Engineering Service. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke yang lainnya. Jadi kalau di software engineering seperti ini. Nah, kemudian saya masuk ke data management service ya. Jadi aplikasi itu menggunakan bahasa pemrograman apa, terus database-nya apa, OS-nya apa gitu kan. Jadi yang saya isi yang standarnya aja ya. Cuman kalau misalnya ada menggunakan produk-produk seperti integration service, nah itu tinggal nanti dimasukkan di sini. Nah, kemudian apa yang ada di sini itu bisa disesuaikan ya. Maksudnya kalau misal di organisasi di sana tidak menggunakan integration service, ya ini dihapus aja, nggak ada masalah. Atau ada tambahan yang lain gitu kan. Nah, itu nanti bisa ditambah juga di sini, oke juga. Nah, kita masuk ke data management service. Nah, ini elemen atau cara pembuatannya masih sama, menggunakan standard specification, tinggal kita tarik kan, class notation. Nah, di sini misalkan SQL Server 2019. Kemudian MySQL gitu ya. Terus MariaDB. Dan seterusnya. Nah, tambahkan boundary. Data Management Service. Tadi kalau kita lihat di ini ya, di teknologi portfolio katalognya, begitu kita masuk, nah itu otomatis tadi dia muncul di sini. Nah, tadi yang data management sudah ya. Nah, kita masuk ke OS-nya, operating system. Jadi semua OS ya kita listing di sini yang digunakan oleh server kita atau komputer kita ya. Ini juga sama. Nah, misalkan Ubuntu 20.04 LTS gitu ya.
terus ada Windows 11, terus Windows Server 2019. Nah, itu kita listing semuanya di sini. Linux, CentOS, Boundary, Operating System Service. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke bagian device. Nah, saya lanjut ke bawahnya. Nah, kita masuk ke server device ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk server kan sekarang ada yang saya tahu ada dua jenis ya, kayak server fisik sama server virtual ya. Nah, di sini kita bisa ada beberapa cara ya untuk memodelkannya. Bisa kita gabungkan semua, cuma nanti kita tambahkan atribut lain kayak untuk membedakan bahwa ini tuh servernya server fisik, yang satunya lagi server virtual. Atau bisa juga kita kategorisasikan langsung di sini, jadi ada server fisik dan server virtual. Begitu kita masuk ke dalam kategori sana, barulah di sana semua server fisik ada di sana gitu kan. Server virtual ada di sebelahnya. Nah, kalau di sini, kalau sekarang kita coba gambarkan, kita gambarkan ini aja ya, yang digabung ya. Nah, misal server virtualnya dulu, atau server fisiknya dulu, oke. Nah, di sini ada device ya. Di sini ada device, kita tarik, terus kita lepas. Nah, kita langsung beri nama di sini. Untuk namanya ini biasanya saya menggunakan hostname servernya ya. Nah, saya gunakan nama hostname-nya, misalkan BM, terus server fisik, sebentar. Nah, BM, PHE gitu ya, physical, terus BM, kayak gini aja. Misalkan kita ada satu server fisik, nanti di dalamnya ada beberapa virtual. Nah, kemudian baru di sampingnya kita gabung ini yang server fisiknya, BM, VM, app1 gitu kan. Nah, terus kalau semisal kita ingin menambahkan atribut, biasanya kan yang namanya server ada spesifikasinya ya, kayak RAM-nya berapa, kemudian storage, terus CPU-nya berapa core ya, atau yang fisiknya OS virtualisasinya menggunakan apa. Nah, itu kita bisa menggunakan teks ya. Ini kalau belum muncul propertiesnya seperti di saya, seperti ini, itu ditekan kontrol shortcut-nya kontrol 2. Nah, nanti muncul seperti ini di bagian teks. Nah, di sini tinggal ditambahkan atribut-atributnya. Misalkan, nah di sini ada new tagged value ya. New tagged value, diklik, nah tinggal diberi nama tag-nya apa, misal CPU. Terus value-nya berapa? CPU-nya 19 core ya misalnya, atau 8. Oke, nah nanti dia ada listing atributnya ada di sini, terus saya tambahkan lagi RAM misalkan, terus RAM-nya 16 GB, satu lagi storage ya, storage-nya 100 GB. Nah, yang namanya server virtual kan ada relasi ke server fisik ya. Nah, itu kalau kita perlu data itu ya bisa kita tambahkan physicalnya. Terus hostname-nya server fisiknya yang mana? Misalkan BM tadi,
BM, PHY, oke. Nah, ini belum muncul ya atribut-atributnya. Cara memunculkannya, double klik diagramnya, atau perlu OS juga ya bisa OS operating system. Ubuntu 20.04 LTS. Nah, cara memunculkan dia tag-nya tadi, double klik diagram, element, nah ini teksnya di checklist. Nah, untuk storage juga itu cara menambahkannya sama ya. Kita tambahkan menggunakan device gitu kan, terus kita beri nama dan apabila ada perlu menambahkan atribut, tinggal tambahkan atribut-atributnya. Nah, kita langsung loncat ke bagian network device ya. Jadi nanti ini ada relasinya ke bagian network communication diagram. Nah, kita masuk ke network device. Jadi semua perangkat jaringan yang kita miliki itu kita masukkan di sini, termasuk kayak router gitu ya, terus firewall, terus core switch, access point. Nah, itu kita tambahkan di sini. Nah, untuk itu kita tambahkan juga masih menggunakan device ya. Nah, tinggal kita tarik. Misalkan di sini sama ini kita gunakan ini ya, bisa menggunakan hostname atau IP private-nya gitu kan ya. Nah, di sini misal BM router. Nah, di sini routernya, atau perlu oke gini aja. Nah, terus kalau semisal tadi kita butuh tambahan apa namanya atribut atau target value ya, nah itu kita tambahkan di bagian properties di sini ya teksnya. Misalkan IP-nya berapa, terus lokasi penempatannya di mana, nah itu nanti bisa ditambahkan di sini. Nah, selain router, kita tambahkan juga BM firewall ya. Nah, terus kita tambahkan lagi core BM core switch. Nah, seperti ini. Sekali lagi, jadi nanti apa namanya produk-produk yang ada di sini itu akan kita gunakan di bagian network communication diagram. Terus saya tambahkan beberapa. Ada BM Sun Switch. Ini yang nanti mengarah ke data center ya misalnya. Terus ada BM 1, switch 2, kemudian ada BM AP access point ya. AP itu access point 1 dan access point 2. Nah, ini juga modelnya sama ya. Nanti kalau semisal sudah ada atribut-atributnya, kalau kita ingin melakukan filter di apa namanya di list view-nya, itu tinggal diklik kanan list view. Saya tambahkan boundary dulu, boundary network. Nah, seperti ini. Nah, ini secara umum nanti untuk yang network device seperti ini ya. Kalau ada banyak ya semua perangkatnya ada di sini juga. Termasuk nanti kalau perlu atribut ticket value-nya tinggal ditambahkan saja. Nah, kemudian saya naik lagi. Nah, itu secara umum untuk yang TRM ya, saya nyebutnya singkatnya TRM, Technical Reference Model. Nah, untuk yang end user device juga, ini kan dari belakangnya udah kelihatan ya, ini tuh device berarti pada saat mau menambahkan ya bisa menggunakan yang device ini. Nah, nah berikutnya saya masuk ke metriknya ya. Jadi metrik aplikasi dengan teknologi tadi itu harus kita mappingkan ya supaya muncul metriknya. Untuk pemappingannya itu bisa kita tambahkan di teknologi application metric.
Jadi sebetulnya ada beberapa opsi sih yang biasa kita gunakan. Bisa kita tambahkan di bawah sini, di dalam sini. Jadi kita buat package baru gitu kan. Kita buat package baru menggunakan tipenya extend model dokumen ya, model dokumen ya. Nah, jadi di sini kita buat baru tadi teknologi e-learning matrix. Nah, kita create dengan diagramnya menggunakan extend dan data model tadi. Model dokumen, sorry. Nah, oke. Terus di extend model dokumen. Oke. Nah, jadi bisa kita buatkan satu-satu paket seperti ini untuk satu aplikasi. Jadi si aplikasinya disimpan di sini, terus kita mappingkan menggunakan teknologinya apa saja. Nah, atau bisa kita mappingkan di depan tadi, di application use case diagram. Nah, cuman masalahnya kalau di sini nantinya, kalau semisal aplikasi kita banyak banget dan teknologinya juga banyak, ini nanti di sini besar banget dan banyak panah-panah ya. Nah, cuman kalau semisal aplikasinya dikit dan teknologinya juga terbilang sedikit, ya masih oke lah kita simpan di sini. Contohnya seperti yang di FIF tadi. Di slide kan ada contoh tuh yang punyanya. Nah, di sini ya. Nah, ini. Jadi ini teknologinya langsung kita mappingkan di application use case diagram, database-nya, service-service-nya, programming language, terus database, servernya itu kita mappingkan di sini. Karena tidak terlalu banyak ya. Jadi seperti ini. Tapi kalau emang banyak dan kita nggak perlu tahu relasi itu, cukup yang kita tahu metriknya aja, hasilnya aja, bisa disimpan di sini. Nah, kita buatkan kayak tadi. Nah, terus cara memappingkannya, tinggal kita masukkan sistemnya. Ini kan sistem e-learning ya, berarti kita tarik e-learning, package-nya ke sini, package elemen, ini dibuang dulu kontennya. Nah, seperti ini. Tinggal kita tarik si teknologi-teknologinya. Misalkan si sistem e-learning ini itu ada menggunakan database-nya MySQL ya tadi ya. Kita tarik MySQL, pilihnya link. Oke. Terus kita pilih OS-nya. Sebetulnya OS ini sudah nempel di server ya. Jadi kalau emang perlu dilihat metriknya ya harus kita lihat di sini juga. Nah, kita tarik misalkan di Ubuntu. Kemudian security atau integration service kalau ada ya tinggal ditarik juga ke sini. Software engineering dia menggunakan Nginx, Laravel, PHP 7. Nah, ini saya select langsung ketiga-tiganya dengan bantuan control. Terus tinggal kita tarik, kita lepaskan di sini, select for all, drop as-nya link. Nah, seperti ini. Nah, terus servernya ya, di communication infrastructure, server dia menggunakan satu server app dan satu server database, berarti menggunakan dua server. Nah, supaya atribut-atributnya tadi muncul, itu kita double klik diagramnya, di elemen tag-nya di checklist. Nah, tinggal kita panah-panahkan dari aplikasi ke semuanya. Dependensi, terus ke Nginx juga dependensi, ke Laravel dependensi, kemudian ke PHP 7 dependensi juga, karena dia menggunakan PHP, bahasa pemrogramannya, terus database-nya MySQL, kemudian servernya VM app1 untuk aplikasi, dan database-nya
dia menggunakan VM DB1. Nah, kurang lebih seperti ini untuk menggambarkan metriknya. Dari sini kita sudah bisa lihat metriknya di teknologi application metric. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di teknologi di application service metric, ya berarti nanti yang muncul di sini cuma service-service-nya aja. Kayak PHP, terus Java, nah muncul di sini. Termasuk si aplikasinya ya, nah di sini. Nah, kemudian kalau kita ingin lihat yang application servernya, itu di bawahnya. Nah, ini kan di sini di bagian aplikasi ya, di source ya. Ini kan muncul package-package yang di dalamnya ya, kayak 2 BPMN diagram gitu kan. Nah, ini supaya tidak muncul anak-anak di dalamnya, itu bisa kita unchecklist nih di bagian sini nih. Di include source children-nya ya, itu di unchecklist, oke. Nah, nanti yang muncul emang benar-benar yang di bawahnya package application use case diagram saja. Nah, kalau gini kan lebih enak ya lihatnya. Kalau tadi kan banyak hal yang harusnya tidak muncul di sini tapi masuk juga. Nah, berikutnya saya masuk ke artefak berikutnya ya. Nah, kita masuk ke network communication diagram. Nah, di sini simpelnya ya menggambarkan topologi ya, topologi jaringan organisasi kita. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, di sini kita tidak usah buat elemen baru ya, karena kita cukup ambil dari katalog kita terkait network device. Nah, di sini di bagian teknologi, terus kita buka, masuk ke technical reference model, terus nanti di sana ada katalog-katalognya. Nah, kita masuk ke bagian communication infrastructure, terus pilih network device. Nah, di sini tinggal kita select semuanya, terus kita tarik, kita simpan di sini. Link, selalu gunakan link. Nah, ternyata topologinya di tempat kita, pertama, ya paling atas setelah dari internet, itu masuk ke router gitu ya. Nah, terus dari router nanti turun ke core switch ya. Dari router nanti turun ke core switch-nya. Nah, terus nanti banyak yang terhubung ke core switch ya, seperti firewall. Nah, itu terhubung ke CS-nya, kemudian Sun Switch ya. Sun Switch ini nanti saya arahkan misalnya dia ke satu ruangan data center atau ke ruangan server ya. Jadi nanti di dalam sana ada server-server kita. Nah, terus nanti di bawahnya ada access point, ada switch ya, 1 dan switch 2. Nah, nanti setelah itu misalkan di ruangan A itu ada access point 1 dan di ruangan B ada access point 2. Nah, setelah itu tinggal kita panahkan aja. Kita panahkan dari router, itu kita tarik panah ke core switch, association, terus dari core switch nanti ke sun switch, terus ke firewall, kemudian ke switch 1, 2. Nah, dan dari switch-nya langsung ke access point. Nah, kemudian ini kan agak aneh ya, maksudnya topologi identik kan dengan icon-iconnya kayak icon jaringannya ya, kayak router itu kan dia punya iconnya sendiri gitu kan. Nah, itu nanti bisa kita ini ya, bisa kita ganti ya icon ini. Contohnya seperti yang di template-nya tuh di Brandmatics. Nah, itu sudah kita ganti. Nah, misal saya masuk ke Brandmatics tadi, ke IE Brandmatics. Nah, di sana untuk bagian topologi udah lumayan bagus ya, karena gambarnya juga sudah kita sesuaikan gitu kan. Nah, contohnya seperti ini. Di network communication diagram, nah itu topologinya seperti ini. Jadi yang tadi, yang kotak-kotak tadi, itu bisa kita ganti ikonnya menjadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya secara tidak langsung sudah tahu bahwa oh ini tuh topologi gitu kan, topologi jaringan. Nah, itu cara gantinya
Jadi kita harus punya gambarnya dulu ya. Kita harus punya gambarnya dulu. Cara menambahkannya, nah tinggal klik kanan routernya, terus di reference ya. Nah, kemudian pilih alternative image. Nah, nanti di sini kita tambahkan dulu baru add new ya. Nah, terus kita ambil file yang tadi, icon yang tadi, router ini, open. Nah, kita beri nama dia ini cuma nama label aja ya, router, oke. Nah, nanti di sini dia masuk, nah router. Nah, setelah itu tinggal kita pilih di oke. Nah, nanti gambarnya ganti jadi yang sudah kita tambahkan ini. Kalau dia oke, nah dia jadi icon router atau sejenisnya. Tinggal ukurannya disesuaikan. Nah, kemudian kalau kita perlu tahu ini, misalkan dari router ke core switch ini dia masuk ke port berapa ya gitu kan. Nah, nanti bisa kita tambahkan di role ya di sini ya. Nah, itu bisa kita tambahkan. Ini kan targetnya kan BM Core ya, misalkan ke port 1 gitu kan. Nah, kita tambahkan di sini. Jadi nanti di sini ada P1, terus yang ini P2 gitu kan, port 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini kan ada satu jaringan yang dia mengarah ke saya anggap ini mengarah ke ruang server ya, ke ruang server atau ke data center gitu kan. Atau ke rack lah. Ini karena ini kita anggap ada di data center gitu kan. Terus ada satu bagian dia mengarah ke rack ke racknya server gitu kan. Nah, nanti kita gambarkan di dalam tuh servernya bisa. Atau kalau mau di sini juga bisa. Tapi biasanya kita gambarkan di dalamnya ya. Kayak tadi kan kita sudah menambahkan beberapa server kan. Nah, itu kita atau kalau mau di sini ya tinggal kita tarik aja physical servernya, terus link, nah tinggal kita panahkan juga bahwa si server fisik ini itu terkoneksi ke SunSuite di sini yang kemudian connect ke core switch-nya. Terus server virtualnya itu digambarkannya di mana? Nah, digambarkannya di dalam si fisiknya ini berarti. Jadi kita buat sub diagram, nanti kita simpan di sana. Kurang lebih seperti ini untuk network communication diagram. Nah, oke. Terakhir itu yang environment and location diagram. Nah, di sini ini menggambarkan organisasi kita tuh punya apa aja gitu kan dari sisi teknologinya dan itu ada di mana disimpannya. Nah, itu kita modelkan di sini. Ini kaitannya sama dengan yang tadi di technical reference model ya. Kita kan di sana ada punya perangkat jaringan, terus server, storage. Nah, itu nanti kita bisa modelkan di sini dengan lokasinya. Kurang lebih untuk pembuatannya sama seperti di application user and location diagram. Jadi kita identifikasi dulu lokasi kita tuh ada di mana aja gitu kan. Itu menggunakan boundary. Nah, seperti ini. Terus misalkan saya tambahkan 2. Nah, ini saya lempar ke belakang. Nah, tadi berarti kan di brand matrix kan di menara Bidakara ya. Ini saya coba gambarkan misalkan perangkatnya yang ada di Bidakara. Nah, ini menara Bidakara. Terus di sana ada data center. Atau kalau data center kan gede banget ya, ruang server aja. Nah, di sini tinggal kita masukkan si perangkat-perangkat kita yang ada di ruang server. Nah, kayak tadi misalkan core switch, terus firewall, router, core switch, nah itu ada di dalam ruang server. Nah, tinggal kita tarik, tinggal kita mappingkan. Untuk panah-panahnya tadi, supaya dia tidak muncul, kita hide konektornya ya. Nah, seperti ini. Kalau semisal ada yang di luar ruangan server, kayak access point, terus switch gitu kan. Nah, itu ya berarti simpan di kotaknya menara Bidakara aja. Nah, termasuk si server juga karena server ada di ruang server,
ya berarti kita masukin ke ruang server sini. Ini coba saya hapus satu ya. Nah, seperti ini. Kalau semisal, jadi nanti ini juga gede banget kalau emang banyak. Karena simple ya. Jadi ada juga yang kita buat seperti ini. Begitu kita masuk, nah itu nanti ada beberapa lokasi seperti ini, data center, DRC, unit, gitu kan. Nah, terus nanti begitu kita masuk ke jadi ini level nolnya ya. Kita tuh lokasi environment kerja kita tuh ada data center atau kantor pusat, DRC, unit, dan seterusnya. Kalau mau didetailkan lagi, nah nanti di data center itu baru ada environment-nya. Di lokasi ini ada environment apa aja. Misalkan terkait aplikasi. Di data center itu ada aplikasi apa aja. Nah nanti di dalamnya ada kumpulan aplikasinya. Terus yang server, di data center tuh ada server nggak sih? Kalau ada ya nanti simpan di sana semua server-server yang lokasinya di data center atau kantor pusat. Nah termasuk yang di misalkan kita berbicara unit ya. Nah kalau misalkan di unit itu nggak ada aplikasi karena semuanya sudah terintegrasi di pusat, semua unit pembangkit itu aplikasinya ngakses ke data center semua di pusat ya. Berarti di sini nggak usah diisi ada aplikasi apapun di sana, dikosongkan saja. Nah nanti di dalamnya begitu kita masuk aplikasi, ada daftar aplikasinya di sana, terus ada service apa saja gitu kan, terus ada cuman ini doang. Nah termasuk nanti yang network ya, perangkat jaringan. Kalau di sana ada router, terus access point ya berarti nanti semuanya ada di sana. Nah cara buatnya tinggal kita tambahkan ini aja ya. Kita tambahkan bisa menggunakan boundary atau ini kalau ini menggunakan ini dia. Saya coba gambarkan di bawahnya ya. Menggunakan node. Nah, dia menggunakan node. Jadi misalkan di sini ada menara Bidakara Nah, nanti ini kan jadi gede ya. Nah, di dalamnya ada langsung kita kategorisasikan ya. Tidak langsung muncul si produk-produknya, tapi kita kategorisasikan dulu. Ada kalau di TRM itu ada software engineering. Berarti saya tambahkan lagi satu software engineering. Terus ada server, perangkat jaringan dan seterusnya. Nah, di sini termasuk yang aplikasi contohnya. Nah, setelah itu nanti kita buat subproses. Kita buatkan subproses. Nah, ini kalau pengen tahu lokasinya di ALTG ya, klik kanan, find in project browser. Nah, nanti di sini kita buatkan diagram baru, deployment, oke, ini di-linkkan. Kita linkkan di sini. Nah, semua software engineering yang ada di Menara Bidakara itu nanti ada di dalam sini. Nah, kurang lebih cara yang lebih advance-nya ya itu seperti ini. Cuman simpelnya bisa kita buatkan kayak gini. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi menggambarkan environment kita itu ada di lokasi mana aja. Jadi relasinya tahu ya, kayak software engineering ini yang ada di application platform, ya ini nanti hubungannya ke aplikasi gitu kan. Terus yang ini juga sama ke aplikasi. Nah nanti masing-masing ini itu kita akan petakan berdasarkan lokasi di bagian environment and location diagram. Nah terakhir yang bagian bagian perangkat jaringan itu nanti perangkat-perangkatnya akan kita gunakan di bagian network communication diagram.